Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah atas limpahan karunia nikmatnya. Kita dapat melanjutkan kembali kuliah kita. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qadha dan qadar atau iman kepada takdir. Materi ini adalah materi terakhir untuk kajian akidah kita. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk di kajian tentang ibadah. Saudara sekalian, apapun yang terjadi di dunia ini dan yang menimpa diri manusia pasti telah digariskan oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Semua telah tercatat secara rapi di dalam kitab sejak zaman azali. Baik itu kematian, kelahiran, rizki, nasib, jodoh, bahagia dan celaka. Semuanya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah yang tidak pernah, sekali lagi, yang tidak pernah diketahui oleh manusia. Nah, dengan tidak adanya pengetahuan manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah ini, maka manusia memiliki peluang atau kesempatan untuk berlomba-lomba menjadi hamba yang soleh, menjadi hamba yang muslihun, yang berusaha keras untuk menggapai apa yang dicita-citakan tanpa berpangku tangan menunggu takdir dan terus berupaya untuk memperbaiki citra dirinya. Nah, dengan bekal keyakinan terhadap takdir yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka seorang mukmin juga tidak pernah mengenal kata frustasi dalam kehidupannya dan tidak berbangga diri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Ia akan berubah menjadi batu karang yang tegar menghadapi segala gelombang kehidupan dan senantiasa sabar di dalam menyongsong segala bentuk badai ujian yang terus silih berganti di dalam kehidupan ini. Demikian pula ia juga selalu bersyukur apabila kenikmatan demi kenikmatan berada di dalam genggamannya. Mari kita perhatikan ayat Allah dan hadis Rasul berikut ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat 59 misalnya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dalam surat Al-An'am ini Allah menegaskan ayat 59 dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia, Allah, mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Ya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering, melainkan semua tertulis di dalam kitab yang nyata.
maksud kitab yang nyata adalah Lauhul Mahfuz. Nah, saudara sekalian, demikian pula inilah kondisi seorang muslim terkait apa yang terjadi pada dirinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ajaban di amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarra'u syakara akana khairal lah, wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairal lah. Ini luar biasa bagaimana Rasulullah menggambarkan kondisi dan keadaan seorang mukmin. Dia bersabda bahwa sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin. Ketika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal itu merupakan yang terbaik untuknya. Dan ketika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia pun juga mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Inilah kondisi seorang mukmin yang kata Rasulullah selalu dalam keadaan yang baik. Berikutnya adalah pengertian qadha dan qadar. Apa itu qadha, apa itu qadar? Saudara sekalian, secara bahasa qadar itu berasal dari bahasa Arab. Qaddara yuqaddiru takdiron, yang berarti penentuan. Hal ini termaktub dalam surat Fussilat ayat yang ke-10. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara. Di sini ada kalimat wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan penghuninya dalam 4 masa. Nah, ini penjelasan sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya tentang bagaimana Allah menciptakan bumi, ya, menciptakan gunung-gunung yang kokoh, ya, di atasnya. Sementara, saudara, kalau tadi kita bicara qadar, kalau qadha secara etimologi, secara bahasa lughawi juga berasal dari bahasa Arab, dari kata qadha yaqdi qadaan wa taqdiyatan. Qadha yaqdi qadaan wa taqdiyatan. Yang berarti pertama, qadha bisa bermakna pemutusan atau hukuman. Bisa kita simak dalam surat Al-Mu'min ayat 20, wallahu yuqdi bil haqqi walladzina yad'una min dunih la yaqduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedangkan mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, qadha juga bisa bermakna perintah. Kita bisa temukan pada surat Al-Isra ayat yang ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga, qadha juga bermakna pemberitaan. Ya, pemberitaan. Nah, bisa kita temukan qadha dalam makna pemberitaan dalam surat Al-Hijr ayat ke-66. Wa qadaina ilaihi dzalikal amru annadabir haula'i maqtu'un musbihin. Dan telah kami wahyukan kepadamu Lut, ya, dan telah kami beritakan kepadamu Lut, ya, pada Lut perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Ya. Jadi wa qadaina di sini
bisa dimaknai dengan pemberitaan. Telah diberitakan kepadanya, yaitu Lot, bahwa mereka akan ditumpas habis, akan diazab pada waktu subuh. Itu tadi arti qadar dan qada dari sisi etimologi, dari sisi bahasa. Dan saudara, dari sisi terminologi, qada itu adalah pengetahuan yang lampau, yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Itu qada ya. Pengetahuan yang lampau yang telah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Sementara qadar itu terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapannya atau sesuai dengan qada. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga berkata, para ulama berpendapat bahwa qada adalah hukum kulliyah atau universal, bukan ijmali. Kalau kulli itu keseluruhan ya, universal. Sementara ijmali itu global. Sejak zaman azali. Jadi sekali lagi menurut Ibnu Hajar, bahwa para ulama itu berpendapat qada adalah hukum yang universal, ya, yang ijmali secara global pada zaman azali. Sedangkan kalau qadar adalah bagian-bagian kecil dan perincian-perincian hukum tersebut. Ini bisa dibaca dalam kitab Fathul Bari di jilid 11 halaman 477. Nah, saudara sekalian, sebenarnya qada dan qadar itu merupakan dua masalah yang saling berkaitan. Ya. Tidak mungkin satu sama lain terpisahkan karena salah satu di antara keduanya adalah asas atau pondasi dari bangunan yang lain. Jadi sekali lagi, qada dan qadar itu tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lain. Maka barang siapa yang ingin memisahkan di antara keduanya, maka ia sungguh telah merobohkan bangunan tersebut. Ini bisa dibaca dalam kitab An-Nihayah bi Gharib Al-Hadis oleh Ibnu Asir. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga berpendapat tentang qada dan qadar. Beliau mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat memang tentang perbedaan antara kedua istilah itu. Sebagian mengatakan bahwa qadar adalah ketentuan Allah sejak zaman azali, atau zaman azali itu zaman yang tak ada awalnya. Sedangkan qada adalah ketetapan Allah terhadap sesuatu pada waktu terjadi. Nah, beliau kemudian menegaskan pendapat yang dianggap kuat, dianggap rojih, dianggap kuat adalah bahwa kedua istilah tersebut ya, bila dikumpulkan, jadi qada dan qadar, maka mempunyai makna yang berbeda. Tetapi bila kedua istilah tersebut, yaitu qada dan qadar, dipisahkan antara satu dengan yang lain, maka mempunyai makna yang sama. Ya, jadi ini memang banyak pendapat terkait dengan definisi qada dan qadar. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bisa kita baca dalam kitab Al-Qada wal Qadar. Nah, lagi-lagi secara terminologi memang tadi sudah saya sampaikan, ada ulama yang berpendapat kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama dan memang ada pula yang membedakan. Nah, yang membedakan, ada yang mendefinisikan qadar itu ilmu Allah tentang apa-apa yang akan terjadi pada seluruh makhluknya pada masa yang akan datang. Nah, dari qada adalah, sedangkan qada itu penciptaan segala sesuatu oleh Allah sesuai dengan ilmu dan iradahnya. Sementara ulama yang menganggap istilah qada dan qadar itu mempunyai pengertian yang sama memberikan definisi sebagai berikut. Itu segala ketentuan, undang-undang, peraturan, dan hukum yang ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segala yang ada atau yang sudah maujud. Yang mana hukum itu atau peraturan itu mengikat antara sebab dan akibat segala sesuatu yang terjadi. Ini bisa dibaca di bukunya Yasin. Buku Yasin itu nama orang ya, di halaman 146 di buku yang sudah lama ini ya, tahun 1983.
Nah, demikian tadi beberapa definisi tentang apa itu qada dan qadar yang memang ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang menyamakan dan juga ada yang membedakan. Berikutnya saudara adalah makna beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada qada dan qadar adalah beriman kepada pengetahuan Allah yang maha dahulu dan beriman kepada kehendak Allah yang telah terjadi serta kekuasaannya yang menyeluruh, ya. Atau beriman kepada pengetahuan Allah yang maha dahulu dan sesungguhnya dia mengetahui amal perbuatan para hambanya sebelum dilakukan oleh para hambanya. Itu makna beriman kepada qada dan qadar. Jadi beriman kepada pengetahuan Allah yang sejak dulu dan beriman kepada kehendak Allah. Nah, dalam hal ini menurut Ibnu Taimiyah, beriman kepada qada dan qadar itu mencakup 4 hal. Yang pertama, beriman kepada ilmu Allah yang maha dahulu, bahwa dia Allah itu mengetahui perbuatan hamba-hambanya sebelum perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh hambanya. Yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, ya, beriman kepada qada dan qadar itu beriman kepada catatan tentang hal tersebut yang ada di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah yang telah terjadi dan kekuasaannya yang menyeluruh. Dan yang keempat, beriman kepada ciptaan Allah terhadap setiap makhluk dan bahwa dia, Allah itu adalah khalik, sedang selainnya adalah makhluk. Itu tadi cakupan beriman kepada qada dan qadar menurut Ibnu Taimiyah. Dalil-dalil wajibnya kita beriman kepada qada dan qadar. Saudara sekalian, beriman kepada qada dan qadar memang salah satu rukun iman, ya, di mana tentu saja tidaklah sempurna dan tidak sah iman seseorang kecuali beriman kepada qada dan qadar. Ibnu Abbas pernah berkata bahwa qadar itu adalah nidham. Nidham itu aturan tauhid. Maka barang siapa yang mentauhidkan Allah dan beriman kepada qadar, maka tauhidnya itu telah sempurna. Tapi siapa saja yang mentauhidkan Allah tetapi dia mendustakan qadar atau mendustakan takdir, qada dan qadar, maka pendustaannya itu akan merusakkan tauhidnya. Dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam itu disampaikan di jilid 8 halaman 258. Nah, oleh karena itu, saudara, iman kepada qada dan qadar ini merupakan faridah. Faridah itu artinya kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, setiap mukmin. Adapun dalil-dalil yang mendukung ini nanti bisa kita lihat pada yang pertama dalam surat Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Lanjutkan ayat ke-78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapati kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Burujim musayyadah, benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Maka katakanlah Muhammad, semuanya itu datang dari Allah, bukan dari Muhammad, ya. Maka mengapa orang-orang itu, yaitu orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan itu sedikit pun. Baik, demikian pula dalam dalil hadis. Ya, kalau tadi 2 ayat tadi kami sampaikan dalam bentuk dalil dari Al-Quran. Yang kedua, dalil dari hadis, misalkan hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya, dan ketahuilah, jika umat bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali yang telah ditetapkan Allah untukmu.
Demikian pula jika mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, maka engkau tidak akan celaka juga kecuali ditetapkan Allah untukmu. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Inilah dalil-dalil tentang bagaimana konsekuensi kita sebagai orang mukmin, orang muslim untuk yakin tentang adanya qada dan qadar. Berikutnya adalah rukun-rukun iman kepada qada dan qadar. Nah, saudara sekalian, beriman kepada qada dan qadar berarti mengimani rukun-rukunnya. Nah, kalau rukun-rukun ini diibaratkan satuan anak tangga yang harus dinaiki oleh setiap mukmin. Seorang tidak akan pernah mencapai tangga kesempurnaan iman ya terhadap qadar atau takdir kecuali harus meniti satuan anak tangga itu. Jadi diibaratkan sebagai anak tangga, maka kesempurnaan iman terhadap qada dan qadar itu harus semua rukun itu harus dilewati, harus diyakini. Apa saja? Ada beberapa, ada 4 ya. Yang pertama adalah ilmu Allah Ta'ala atau al-ilmu. Ini rukun yang pertama. Artinya beriman kepada qada dan qadar itu ya berarti harus beriman kepada ilmunya Allah yang merupakan banyak sifat-sifatnya ya, dengan sedemikian banyak sifat-sifat Allah sejak zaman azali, yang Dia maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi ini yang tidak Dia ketahui, yang tidak diketahui olehnya. Allah mengetahui seluruh makhluknya bahkan sebelum mereka diciptakan. Allah juga mengetahui kondisi dan hal ihwal mereka yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena semua itu karena ilmunya Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi ini harus kita yakini dulu bahwa ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya. Dalilnya Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 59 yang tadi sudah saya bacakan di depan. Berikutnya yang kedua setelah al-ilmu, maka rukun iman kepada qada dan qadar adalah penulisan takdir, itu yang disebut dengan al-kitabah. Maka di sini seorang mukmin harus beriman bahwa Allah Ta'ala itu menulis dan mencatat takdir atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan sunnah-sunnah kauniyah yang terjadi di bumi ini. Di mana tulisan itu ya berada di Lauhul Mahfuz, yang memiliki arti Lauhul Mahfuz itu buku catatan yang dijaga. Tidak ada sesuatu apapun yang terlupakan oleh Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 38, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. 'Alallahi yasir, amat mudah bagi Allah. Nanti teman-teman juga bisa buka dalam surat Al-An'am ayat ke-38. Yang ketiga adalah rukun-rukun iman kepada qada dan qadar, masyiatullah, yaitu kehendak Allah dan kudratullah, kekuasaan Allah. Nah, seorang mukmin itu yang telah mengimani qada dan qadar juga harus mengimani masyiah. Masyiah itu kehendaknya Allah dan kekuasaannya yang menyeluruh. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi, meskipun manusia itu tidak menginginkannya. Begitu pula apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah, ya pasti tidak akan terjadi, meskipun manusia memohon dan menghendakinya.
Hal ini bukan dikarenakan dia tidak mampu, melainkan karena memang dia Allah itu tidak menghendakinya. Ya. Jadi dalam surat Fatir ayat 44 Allah firman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira." Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Yang terakhir, rukun dari iman pada qada dan qadar adalah penciptaannya atau al-khalqu. Jadi ketika seorang beriman pada qada dan qadar, seorang mukmin harus mengimani bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu. Tidak ada khalik, tidak ada pencipta selainnya, dan tidak ada Rabb, ya, pencipta semesta alam ini. Kalau Rabb itu Tuhan pencipta, ya, semesta alam ini, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya sangat banyak, misalnya dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Nah, itu tadi saudara 4 rukun, ya, beriman kepada qada dan qadar yang memang harus diyakini oleh setiap muslim. Maka apabila salah satu di antara 4 ini diabaikan atau didustakan, yaitu yang 4 tadi, ya, jadi ada al-ilmu, kemudian ada masyiah, ya, ada qadar, ya, kemudian al-khalq, ya, tadi, maka kalau salah satu itu didustakan, maka niscaya dia tidak akan pernah sampai kepada keimanan yang sesungguhnya. Sebab mendustakan satu di antara 4 rukun tersebut berarti merusak bangunan iman terhadap qada dan qadar. Dan ketika bangunan iman terhadap qadar atau qada ataupun takdir itu rusak, maka ya akan menimbulkan kerusakan pada bangunan tauhid itu sendiri, atau merusak keimanan seseorang secara menyeluruhnya. Karena iman itu yang 6 itu semuanya harus diyakini secara sempurna. Nah, berikutnya saudara, setelah kita bicarakan 4 rukun qada dan qadar, berikutnya kita akan menyampaikan macam-macam qada dan qadar atau macam-macam takdir. Nah, yang pertama apa yang disebut dengan takdir umum, takdir azali, ya, yaitu takdir yang meliputi segala sesuatu, ya, dalam 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Di mana saat Allah Ta'ala memerintahkan al-qalam atau pena itu menuliskan segala sesuatu yang terjadi dan yang belum terjadi sampai hari kiamat. Dari mana kita mendapatkan informasi ini? Ya, tentu dari Al-Quran, karena ini persoalan-persoalan sam'i, ya, yang tidak diketahui oleh manusia kecuali dengan dalil, maka satu-satunya sumber informasi dari Al-Quran. Dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah firmankan, "Ma asaba min musibatin in fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tadi sudah kita baca di dalam ayat yang terkait dengan qada dan qadar di depan. Yang kedua adalah takdir umuri. Takdir umuri yaitu takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika pembentukan air sperma, ya, pada usia 4 bulan, yang bersifat umum terhadap seluruh manusia. Dalam hadis disebut bahwa ketika janin itu berusia 120 hari atau 4 bulan, maka wujudnya, fisiknya telah sempurna dan Allah meniupkan ruhnya. Nah, disitulah kemudian Allah menetapkan takdir umurinya. Di mana takdir umuri itu mencakup rezeki, ajal, kebahagiaan, dan kesengsaraan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Tsumma yursalu ilaihil malaku wa yanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id." Kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan ruhnya
dan mencatat 4 perkara. Jadi rizki, ajal, sengsara, atau bahagianya. Yang ketiga adalah takdir samawi. Apa itu takdir samawi? Yaitu takdir yang dicatat pada malam Lailatul Qadar setiap tahun. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ad-Dukhan ayat 4-5, bahwa pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Nah, ahli tafsir menyebutkan bahwa pada malam itu dicatat dan ditulis semua yang akan terjadi dalam setahun. Mulai dari kebaikan, keburukan, rizki, ajal, dan lain-lain yang berkaitan dengan peristiwa dan kejadian di dalam satu tahun. Dan ini tentu sudah sebelumnya ya dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sedangkan yang keempat adalah takdir yaumi, yaitu takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang akan terjadi dalam satu hari. Yaumi itu artinya satu hari. Mulai dari penciptaan, rizki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'nin. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Ar-Rahman ayat 29. Nah, ketika takdir yang terakhir tersebut, yaitu takdir yaumi, samawi, dan umuri, saudara sekalian, adalah kembali kepada takdir azali, yaitu takdir yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi takdir yang ketiga tadi itu jabarannya ya, ada yang harian, ada yang tahunan gitu ya. Sementara ketiganya induknya adalah kepada ketentuan, ketetapan Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Kalian berkaitan dengan masalah qadar, qada dan ataupun takdir ini memang ada dalil ya yang menyebut bahwa kita sebaiknya tidak terlalu dalam ya, terkait dengan mempelajari masalah takdir ya. Rasulullah SAW melarang kita terlalu dalam atau berkutat terus-menerus pada masalah qadar, qada ataupun takdir ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami sementara kami sedang berselisih dalam masalah takdir. Kemudian beliau marah hingga wajahnya menjadi merah sampai seakan-akan pipinya seperti buah delima yang sedang dibelah atau yang dibelah. Lalu beliau bertanya, apakah kalian diperintahkan seperti ini? Atau apakah aku diutus pada kalian untuk masalah ini? Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian adalah lantaran perselisihan mereka dalam perkara ini. Karena itu, aku tekankan pada kalian untuk tidak berselisih dalam masalah ini. Maksudnya adalah dalam masalah takdir, qada dan qadar. Nah, berikutnya saudara, beriman kepada qada dan qadar tentu tidak menghalangi manusia untuk berusaha. Nah, kenapa demikian? Karena sesungguhnya iman kepada qadar, kepada takdir, pada qada adalah wajib. Sebagaimana berusaha itu juga wajib. Keduanya, baik itu iman kepada takdir maupun berusaha, itu tidak saling menghilangkan. Rasulullah SAW dan para sahabat juga beriman kepada qada dan qadar, tetapi mereka juga tidak meninggalkan ikhtiar, tidak meninggalkan usaha. Hidayah adalah qadar, dari qadar-qadarnya Allah untuk manusia. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan orang yang dikehendaki. Maka dengan pengetahuan seperti ini, Rasulullah SAW dan para sahabat mendakwahi manusia ya, kepada Allah, berjihad ya, dan juga terbunuh dalam ketika berperang di jalannya Allah. Demikian pula rizki, itu juga merupakan takdir dari Allah, qadarnya dari Allah, qada
ataupun qadar, ketetapan dari Allah. Dengan pengetahuan seperti ini pula, maka mereka manusia bekerja di dalam mencari rizki. Kesehatan dan sakit itu juga qadar di antara qadar-qadarnya Allah. Dengan keyakinan ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang beriman juga untuk senantiasa berobat. Jadi intinya, beriman kepada qada dan qadar itu tidak menghalangi manusia untuk senantiasa berusaha. Jadi tidak hanya berpangku tangan menerima takdir saja. Takdir tidak berarti pasrah, tapi takdir itu juga tidak kemudian menafikan usaha. Yang terakhir, saudara, apa dampak beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan seorang muslim? Yang pertama, seorang muslim, seorang mukmin yang meyakini akan qada dan qadar secara benar tentu saja, maka akan melahirkan buah-buah yang positif dalam kehidupannya. Manusia tidak akan pernah frustasi atas kegagalan atau harapan-harapan yang jauh atau yang lari, yang tidak tercapai. Demikian pula ia tidak terlalu bangga diri atas kenikmatan atau karunia yang ada di genggamannya. Maka sabar dan syukur adalah dua senjata dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Umar Sulaiman Al-Asghar dalam kitab Al-Qadha wal Qadar, ya, dan juga Dr. Muhammad Nuaim Yasin dalam bukunya Al-Iman, ya, Akanuhu Hakikotuhu wa Nawaqiduhu, menyimpulkan buah iman kepada qadha qadar ataupun takdir itu ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, buah atau hikmah iman kepada qada dan qadar adalah dengan iman kepada qada dan qadar, maka manusia akan memperoleh jalan yang membebaskannya dari kesyirikan. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah, pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Maka bagaimana ia akan tunduk kepada hamba yang terbuat dari tanah? Ya, jadi itu merupakan pertanyaan. Kalau sudah meyakini bahwa segala urusan itu di tangannya Allah, maka bagaimana dia akan tunduk kepada makhluk yang terbuat dari tanah? Nah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, barang siapa yang memahami dengan jelas bahwa setiap makhluk yang ada di atas tanah adalah tanah, maka tidak akan mendahulukan ketaatan kepada tanah daripada kepada Rabb-nya, yaitu Allah. Maka bagaimana ia membuat senang tanah dengan membuat murka raja yang maha memberi, yang maha pemberi. Itu sungguh sesuatu yang sangat aneh menurut Ibnu Rajab. Jadi sekali lagi, hikmah beriman kepada qada dan qadar itu akan menjadi jalan yang membebaskan manusia dari kesyirikan. Yang kedua, manusia tetap istiqomah, ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Jadi manusia itu memang diciptakan memiliki sifat keluh kesah lagi kikir. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Kecuali illal musallin, orang-orang yang sholat. Maka dengan iman kepada takdir, qada ataupun qadar, menjadikan manusia tetap istiqomah. Yang ketiga, dalam buku itu disebut hikmah beriman kepada qada dan qadar menjadikan manusia selalu berhati-hati. Ya, berhati-hati. Karena apa, aminu makrallahi fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azabnya Allah yang tidak terduga-duga? Nah, tentu kalau bicara takdir, tidak ada seorang pun yang bisa menduga-duga. Tiada yang merasa aman dari azabnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Yang keempat, dengan iman kepada qada dan qadar, manusia akan memiliki kesabaran, ya, dalam menghadapi segala problematika hidup. Karena orang yang beriman itu mengetahui bahwa Allah itu telah menentukan kebaikan dan keburukan. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Penyayang. Karena
eh, pemahaman ini membawa dia tidak congkak saat mendapat satu kenikmatan dan tidak akan berkeluh kesah manakala dia mendapat musibah. Ya, akan senantiasa bersyukur ya, saat mendapatkan kebahagiaan dan bersabar ketika mendapatkan penderitaan. Yang terakhir, yang kelima, hikmah beriman kepada qada dan qadar atau kepada takdir adalah berani dan siap berkorban. Ya, sebagaimana ungkapan sahabat Salman Al-Farisi ketika ditanya tentang makna hingga kamu beriman kepada qadar, ya, beliau menjawab, hingga kamu beriman kepada qadar adalah kamu mengetahui bahwa yang tidak ditetapkan bagimu tidak akan menimpamu. Dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset. Nah, ini keyakinan seorang sahabat Salman Al-Farisi yang terkenal sangat piawai ketika terjadi ghazwah atau peperangan. Dan dia ya seorang tentara pejuang yang luar biasa, berani dan siap berkorban. Demikian saudara pembahasan kita tentang iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan dapat dipahami dan jadikan kita semakin kuat keyakinan kita terhadap salah satu rukun iman, yaitu iman kepada takdir ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.